Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefre. Yes. Nah, hari ini aku mau cerita tentang 5 hari setelah monet gimana sih, gitu kan? Pasti kan kalian penasaran dan juga beberapa teman juga ada yang nanyain, kalau udah monet gimana sih, apa yang harus dilakuin kayak gitu kan? Jadi gini, aku udah monet 5 hari. Jadi aku pengajuan itu tanggal 27 Agustus 2020 hari Kamis minggu kemarin. Itu aku achieve ke 4050 jam tayang dan 1700 subscriber something like this. Terus ada temanku yang bilang, nanti ngajuinnya belakangan aja, tambahin aja dulu itu jam tayangnya sampai 4800. Terus aku pikir ngapain juga gitu kan, kalau udah memenuhi syarat ya udah diajuin aja dulu. Terus kalau misalnya nanti ada misalnya ditolak atau apa-apa kan kita taunya lebih awal, nggak yang di akhir kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, pokoknya 4050 jam langsung deh aku ajuin. Nah, hari Jumat tanggal 28 Agustus akhirnya aku dimonet, udah disetujuin. Wih, cepet banget, padahal mereka bilang 7 hari, paling nggak kan 1 minggu kayak gitu. Nah, apa sih yang harus dilakuin setelah monet itu? Nah, setelah monet itu yang perlu kita lakuin, yang pasti yang pertama kita harus set semuanya iklan-iklan di videonya kita harus aktifin angka dolarnya, itu harus diubah jadi hijau. Jadi nanti di kolom di bagian monetization-nya itu ada pilihan untuk aktifin iklan dan seterusnya, terus daftar untuk Google AdSense-nya dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, terus poinnya yang pengen aku ceritain yang paling penting pengalaman beberapa hari ini setelah 5 hari monet seperti ini. Jadi sebelum aku monet itu kan aku join ke banyak grup ya, grup-grup YouTuber pemula, dan kita sharing di situ. Terus kita ada strategi tertentu biar jam tayang naik, biar jumlah views naik, biar dapat subscribersnya juga naik kayak gitu kan. Nah, mayoritas atau beberapa orang yang udah monet itu mereka langsung stop semua strategi yang kita lakuin di awal kayak gitu. Nah, hari ini kebetulan aku ada sedikit diskusi sama ada temen YouTuber juga, dia juga baru monet kayak gitu kan, hampir samaan dengan aku monetnya. Jadi dia bilang, gajinya kecil banget ya, aku cuma dapat sekian sen gitu kan, padahal udah 3 hari. Terus aku bilang, kamu itu sistemnya gimana, strateginya setelah monet itu ngapain, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, aku ganti semua strategi, aku stop strategi yang kita gunain yang sebelumnya lah. Terus aku bilang, lah kenapa stop gitu, padahal kan kita strategi itu harus selalu dijalankan. Kenapa seperti itu? Karena jadi gini, agak ribet ya aku jelasinnya ya. Jadi gini, intinya kalau sebelum monet itu kan kita ngejar gimana caranya strategi nambahin subscriber sama jam tayang sama views. Nah, kalau untuk nambah subscribers, untuk nambah jam tayang itu kan tergantung dari quantity viewsnya juga. Nah, kalau udah monet itu tetap kita harus ngejar yang namanya views, penonton. Pokoknya kita harus dapat penonton yang banyak banget supaya dapat dolar, karena kalau penontonnya banyak nanti dibayarnya dolar. Jadi kita udah nggak ngejar jam tayang supaya 4000 kayak gitu kan. Dan kalau kita banyak penonton pasti subscriber kan pasti terus nambah kayak gitu. Terus di YouTube itu kalau udah monet ada di bagian revenue, nanti aku tunjukin di sebelah sini. Jadi di bagian revenue itu ada tulisan pendapatan yang akan kita terima, terus ada RPM, ada CPM. Nah, yang aku tangkap, aku masih belum tahu pastinya gimana,
Jadi ada RPM, ada CPM. Apa sih bedanya RPM sama CPM gitu kan? Untuk lebih jelasnya nanti aku bikin video berikutnya. Cuman aku sekarang jelasin. RPM ini adalah nilai gaji rata-rata kita per 1000 views. Sedangkan CPM itu adalah gaji yang diterima YouTube dari iklan yang ada di videonya kita per 1000 views, per 1000 penonton. Terus di penghasilan, nah uang yang kita dapat adalah yang di penghasilan kita. Nah strateginya gimana? Kita harus dapat views. Aku bilang ke temanku yang tadi itu kan, karena dia stop strategi untuk mendapatkan views, aku tanya, penontonmu gimana? Subscribersnya udah banyak belum? Aku bilang gitu kan. Enggak, subscriberku tetap yang kemarin. Terus cuman aku stop strategi yang dilakuin kemarin. Lah, kita harus tetap loh strategi itu. Enggak bisa kalau udah monet harus sudah berhenti strategi yang itu kayak gitu. Aku kan jadi aku bilang sama dia. Jadi gini, untuk dapat dolar kita butuh penonton. Untuk dapat penonton kita harus tetap ngejalanin strategi itu gitu kan. Jadi buat teman-teman yang belum monet dan akan segera monet, apapun perjuangan kalian yang kalian lakukan sebelumnya itu harus tetap dilakuin. Nah gaji dari YouTube itu kecil banget, dan itu tergantung jumlah viewsnya kita. Kalau viewsnya kita kecil ya pendapatannya kecil. Kalau pengen pendapatannya banyak ya harus dapat views banyak. Nah, kalau misalnya kalian adalah selebriti atau aktor atau kalian udah terkenal, mungkin kalian stop strategi untuk dapetin views itu karena mungkin orang udah penasaran pengen lihat YouTube-nya kita. Cuman kalau misalnya YouTuber pemula kayak aku ini yang bukan siapa-siapa gitu ya, orang nggak tahu aku, terus apa sih yang mereka pengen tonton dari YouTubeku gitu kan. Jadi mau nggak mau ibaratnya kita tuh harus tetap selalu promosi, selalu ngasih tahu bahwa YouTube kita ada, kalian bisa nonton video apa aja yang ada di YouTube kita. Jadi kita tetap yang butuh namanya views. Jadi ingat, kita butuh tetap yang namanya views. Gimana cara dapatnya views? Kalian udah pasti tahu, dan strategi itu harus tetap dilaksanain. Terus aku ada diskusi lagi nih sama beberapa orang. Jadi prediksinya YouTuber pemula itu kebanyakan kayak gini. Aku pun seperti itu ya. Jadi ntar tujuannya adalah tujuannya monet. Nanti kalau udah monet udah bisa yang gitu kan, duduk-duduk santai, nanti uang datang, dolar datang sendiri. Enggak, sama sekali salah. Jadi gini, sebelum di monet itu ceritanya kita masih masa kuliah, jadi kita belajar, ngerjain tugas. Nah monet itu adalah wisuda. Oke, jadi kalau misalnya udah di wisuda, kalau kita lulus kuliah di wisuda, berarti setelah wisuda ngapain kalau pengen dapat uang? Kerja, bener nggak? Nah monet itu sama dengan wisuda. Nah setelah di monet kalau pengen dapat uang ya tetap harus kerja. Kerjanya gimana? Tetap kerja sama kayak sebelumnya, sebelum di monet. Kecuali nih, misalnya selebriti. Kalau selebriti itu kan sehari aja mereka mau dapat 1 juta subscribers bisa. Terus mereka bikin konten lagi duduk-duduk, nggak ngapa-ngapain, cuman ngomong nggak jelas atau apa, bisa terkenal gitu kan. Udah bisa langsung dapat views. Atau misalnya mereka ke mall terus mereka nyobain beli sepatu, beli apa gitu kan, udah dapat views karena mereka udah punya fans. Sedangkan kalau kita yang bukan siapa-siapa, yang bukan artis, yang ada temanku tadi bilang bahasanya lucu, kita ini kan cuman serpihan nugget gitu dia bilang. Aku bilang kenapa nggak serpihan gorengan aja, nggak ada harganya gitu kan. Nah jadi kita yang bukan siapa-siapa, yang cuman serpihan ini kerja setelah di monet itu jauh luar biasa. Jadi setelah di monet itu
kerjanya juga jauh luar biasa, bukan yang berarti tinggal duduk tinggal nunggu dolar, enggak, jadi kerjanya tambah berat. Jadi buat teman-teman, buat yang masih belum monet dan masih ngejar untuk monet, jadi semoga video ini membuka menambah informasi kalian bahwa setelah monet itu baru yang namanya waktunya kita kerja untuk ngumpulin dolar kayak gitu. Nah, buat kalian yang udah monet, yang baru saja monet, kenapa sih dolarku kok nggak naik-naik? Ya kalau kalian stop strategi kalian sebelum monet, ya gimana mau nambah dolar gitu kan? Nah, ini aku tadi udah bikin catatan nih. Jadi, aku kan pengajuan tanggal 27, tanggal 28 itu di-approve. Ternyata dari tanggal 28 pagi, anggap ya hitungannya kayaknya ya, 28.00, jam gimana ya bahasanya, jam 28, pokoknya 28 itu kan 24 jam kan, tanggal 28 itu kan 24 jam. Nah, tanggal 28 itu ternyata aku udah dapat uang 0,99 euro. Aku pakai euro, nggak pakai dolar, soalnya nanti berhubungan dengan pajakku, jadi aku masukin ke euro aja. Terus di tanggal 29 aku dapat income 1 euro 92 sen. Tanggal 30 aku dapat income 2 euro 56 sen. Terus tanggal 31 aku dapat income 2 euro 26 sen. Jadi income yang aku dapat sekarang totalnya adalah dari tanggal 28, dari tanggal di-approve sampai tanggal 31 Agustus, jadi 28, 29, 30, 31, incomeku selama 4 hari adalah 7 euro 72 sen. Nah, untuk jumlah uang yang kita dapat ini, YouTube biasanya telat 1 hari. Jadi untuk incomeku yang tanggal 1 September baru aku bisa cek besok kayak gitu. Jadi teman-teman, dolarnya dari YouTube itu nggak gede, kecuali kita memang udah oke gitu kan. Tapi tetap semangat kalau kita mau tetap kerja keras. Pokoknya intinya gini, YouTube ini adalah investasinya kita, YouTube ini adalah perusahaan kita. Jadi yang namanya juga bikin usaha kan awal-awal pasti berjuang dong. Misalnya kita anggap deh kita buka warung nih ya, awal-awal mungkin pembelinya cuma 1, 2, 3 gitu kan, dapat 1 bulan pembelinya nambah jadi 5, terus bulan berikutnya mungkin nambah lagi jadi 10 orang atau 20 orang kayak gitu, sama kayak gitu. Jadi YouTube ini adalah warungnya kita. Nah, biar warungnya kita terkenal berarti kan kita harus punya bahan atau video atau konten yang bagus biar orang-orang tertarik untuk datang ke kita. Jadi kalau udah monet, kontennya diperbaiki, terus lebih spesifik. Kalau kontenku nggak spesifik karena judulnya aja kan serba-serbi save free, jadi serba-serbi apapun ada di YouTubeku. Belajar matematika karena aku mantan guru matematika dan aku suka matematika dan aku suka ngajar. Belajar bahasa Jerman ada karena aku lagi belajar bahasa Jerman dan pengen sharing sedikit pengetahuan aku tentang bahasa Jerman. Masak juga ada, bukan karena ahli masak, karena jadi anak rantau di Jerman ini mau nggak mau harus dan terpaksa masak kalau pengen makan makanan Indonesia. Terus jalan-jalan. Nah, jalan-jalanku itu apa ya? Biasa kan aku upload tuh di Instagram, di Facebook atau sosial media gitu kan. Ya udah, kalau di situ kan cuma foto doang. Kalau video paling cuma 1 menit. Nah, biar ada historinya. Jadi kalau misalnya aku udah ntar lebih tua, karena sekarang udah berumur, lebih tua, jadi aku nanti bisa nunjukin ke mungkin aku punya anak cucu gitu kan. Dulu bapak, kakek, om itu pernah kesini. Ini loh buktinya, ada videonya di situ kayak gitu. Jadi buat kayak memori penyimpanan pengalaman yang aku punya. Jalan-jalan ada, masak ada, terus tips dan saran juga ada. Terus apa lagi ya?
menggambar. Nah, menggambar pakai akrilik juga ada di situ. Kenapa aku pengen menggambar? Jadi sebenarnya menggambar itu karena kemarin kan COVID. Jadi awal-awal itu untuk ngisi waktu aja. Jadi ya udahlah menggambar, daripada cuma ngegambar aja, ya udah sekalian di videoin, tak masukin ke situ, ya lumayan lah kan. Jadi mungkin 5 tahun lagi ntar aku lihat YouTubeku, ya ampun aku dulu pernah ngegambar ini loh gitu kan. Jadi ada di sana. Jadi buat kalian yang pengen nonton apa aja serba-serbi itu ada di sini di YouTube-nya Sefri Haryanto. Ingat, Sefri Haryanto. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Oh ya, untuk update YouTube-ku, aku bakal bikin video reguler, mungkin tiap hari, 2 hari sekali. Pokoknya sebisa mungkin aku update kalian tentang perkembangan YouTube channelku seperti apa, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa nontonin video aku. Salam hangat dari Jerman. Terima kasih banyak udah support aku selama ini, dan please support aku untuk kedepannya. Oke? Terima kasih banyak. Vielen Dank. Thank you very much. Ciao ciao. Tschüss. Bye. Dadah.